Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon.
Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang sudah pasti pernah mengalami perasaan ditinggalkan, keputusasaan, dan kehilangan arah. Pada tahun 2010, ketika saya baru ditabiskan menjadi imam dan ditempatkan di salah satu paroki pedalaman, saya diminta pastor paroki untuk melayani misa di salah satu kapela di dekat paroki. Kapela itu bernama Kapela Santo Rafael Pakupanan di sekitar Bendungan Linam Nutu, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tempatnya tidak jauh dari pusat paroki, meski jalannya jelek. Saya ke kapela itu dengan si katekis kapela atau yang biasa dikenal dengan guru agama. Di sana saya merayakan misa pembaptisan anak-anak. Setelah misa selesai, saya bilang kepada guru agama itu bahwa saya akan pulang sendiri tanpa perlu dihantar oleh umat. Lalu saya pulang dengan motor. Saya menyusuri jalan di sepanjang bendungan. Saya pikir jalan itu adalah jalan yang sama yang tadi saya lewati. Maka saya terus berjalan menyusuri jalan itu. Ternyata saya salah jalan menuju ke daerah persawahan. Akhirnya saya bertanya kepada petani yang sementara bekerja di sawah, kemana arah pusat kecamatan? Dan saya diberitahu untuk mengambil jalan yang satu lagi. Ternyata benar, tadi saya salah ambil jalan. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman saya kehilangan arah ini memang sempat membuat saya panik dan agak grogi harus bagaimana. Ini adalah pengalaman sederhana tentang kehilangan arah. Masih banyak lagi pengalaman lain yang sempat membuat kita putus asa dan tidak punya harapan lagi. Kegagalan adalah pengalaman yang menyakitkan, dan keputusasaan ini bisa dialami oleh siapa saja. Kehilangan harapan memang tidak menyenangkan. Pernah suatu ketika saya bercerita dengan seorang biarawati yang bertugas di Taiwan yang kebetulan berlibur ke kampung halamannya. Beliau mengatakan bahwa tingkat bunuh diri di Taiwan sangat tinggi. Setahunnya melebihi 1.000 orang. Betapa mengerikan. Di negara miskin, banyak orang meninggal karena kelaparan dan bencana. Namun di negara makmur seperti Taiwan, ternyata angka kematian juga cukup tinggi. Bukan karena penyakit atau kelaparan, tetapi karena bencana kehidupan rohani atau spiritual. Dengan irama hidup modern megapolitan, saya bisa mengerti mengapa angka bunuh diri sangat tinggi. Orang dituntut untuk berprestasi dan produktif, dipacu dan dipacu. Ini adalah bencana yang juga mengerikan yang tidak kalah dengan kelaparan. Ya, ini adalah kelaparan hidup spiritual. Saudara-saudari yang terkasih, dua murid Yesus juga mengalami pengalaman yang sama. Dulu mereka mengikuti Yesus karena memiliki banyak harapan. Seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas, kami dulu mengharapkan bahwa Dialah Nabi yang akan datang, yang akan menyelamatkan Israel. Tapi akhirnya Yesus mati di salib. Sementara ada kabar burung bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para wanita yang pergi ke makamnya. Kedua murid itu semakin tidak karuan pandangan mereka tentang Yesus yang selama itu mereka ikuti. Hati mereka tidak karuan, kecewa, putus asa, dan bingung.
Mereka pun takut kepada orang-orang Yahudi yang juga mengejar para pengikut Yesus. Di tengah keputusasaan dan kekalutan itu, Yesus hadir. Namun, karena kekalutan dan keputusasaan yang menyelimuti pikirannya, maka mereka tidak menyadari bahwa yang ada di samping mereka itu adalah Yesus. Sungguh aneh bahwa mereka tidak mengenali Yesus. Mereka adalah orang yang dekat dengan Yesus. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Yesus? Para penafsir Injil Lukas mau menggambarkan bahwa mereka begitu kalut dan sangat kecewa bercampur takut. Disebutkan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa yang menghalangi mata mereka mau menggambarkan bahwa kehadiran Yesus tidak dilihat oleh mereka. Yesus menyertai mereka, namun mereka tidak menyadari akan kehadirannya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai sebuah refleksi bagi kita yang dalam kekalutan kegagalan sering mengatakan dan mencari Tuhan, "Di manakah Engkau Tuhan? Mengapa Engkau tidak menyertai aku justru dalam saat-saat begini? Mengapa Engkau meninggalkan aku di saat aku membutuhkanmu?" Ada sebuah cerita kecil yang bagus untuk kita simak. Ada seorang anak kecil berjalan bersama Yesus di pantai. Walaupun anak kecil itu tidak melihat Yesus, namun dia percaya Yesus berada di sampingnya karena dia melihat ada 4 tapak kaki. 2 tapak kakinya dan 2 lainnya adalah tapak kaki Yesus. Anak itu begitu gembira melihat tapak-tapak kaki itu. Namun ketika berada di jalan yang berkerikil dan berbatu, dia hanya melihat 2 tapak kaki. Dia mulai takut dan panik. Di mana tapak kaki yang lainnya? Kemudian dia berteriak, "Tuhan, di mana Engkau? Mengapa tapak kakimu tidak ada?" Yesus menjawab, "Anakku, ketika engkau berada dalam pasir yang lembut, engkau menapak dengan kakimu sendiri. Tetapi ketika berada dalam bebatuan, aku menggendongmu supaya kakimu tidak terantuk pada batu." Lalu anak itu tersenyum dan mengatakan pada Yesus, "Yesus, Engkau sungguh penolongku." Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah dalam hidup kita. Kita juga sering mengalami kekalutan, keputusasaan, dan kekecewaan. Mari kita juga seperti murid di Emmaus berkata, "Tinggallah bersama kami." Dan begitu mereka tahu Yesus berada bersama mereka, mereka begitu bersemangat untuk memberi kesaksian, "Tuhan telah bangkit." Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita kami, setiap tahun Engkau menggembirakan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju sukacita abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.